Pertama-tama caranya pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh kakak Komaria, yang ketiga dua patah kata dari peserta termuda yang akan diwakilkan oleh Jana, kemudian peserta senior yang diwakilkan oleh Iyam Sarati. Lalu yang selanjutnya sambutan dari guru pembimbing BDI Ustazah Syarifah, dilanjutkan dengan pemberian sertifikat dan hadiah untuk juara 1, 2, 3. Yang kelima sambutan dari Ustazah Asma Muzain LC. Yang keenam doa penutup yang akan disampaikan oleh Ibu Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu mukanya pada senang-senang banget ya. Iya. Lagi wisuda lagi ya? Iya, bisa jadi. Baik, selamat pagi Ustazah Syarifah yang saya hormati. Selamat pagi para tamu undangan, ibu yang saya sayangi. Karena Allah, ibu sebelumnya alhamdulillah bersyukur karena panjangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmatnya lah kita bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan wisuda angkatan pertama dari kelas belajar dasar Islam. Alhamdulillah. Pagi hari yang cerah ini ya Ibu, cerah kita mendukung, kita alhamdulillah merasa mendukung. Seperti yang Ibu ketahui, kalau Ibu tamu undangan mungkin belum tahu ya kalau saya ini merupakan peserta termuda. Termuda itu saya umurnya 24 tahun. Tapi nggak cuma usia doang, saya juga termuda mungkin dalam mengenal Islam. Kenapa? Karena saya juga kebetulan malah ibu-ibu di umur saya 22 tahun. Jadi saya mungkin belum genap 2 tahun dalam mengenal Islam. Alhamdulillah, tapi Allah Subhanahu wa taala selalu melancarkan saya dalam menuntut ilmu. Contohnya ya saya bisa mengikuti kajian, saya bisa mengikuti RIKO, FGD, dan yang terutama mengikuti belajar dasar Islam ini. Alhamdulillah yang diajarkan oleh Ustazah Syarifah secara langsung ya selama kurang lebih 5-6 bulan ini ya Bu. Dan cara metode pengajaran dari belajar dasar Islam ini buat saya mudah dipahami. Kenapa? Karena modul-modulnya tentang karena modul-modulnya menurut saya mudah buat dipahami. Pertama, setiap babnya itu terpisah. Jadi kalau misalkan kita mau belajar usul salasah ma'rifatullah, bukunya dibedain sama Bu Syarifah. Itu bikin saya lebih paham. Dan poin-poin ABC-nya juga lebih jelas untuk dipahami. Dan mungkin saya sangat beruntung ya bisa belajar dasar Islam ini di umur saya masih 24 tahun. Dan kondisi saya baru mualaf ya, belum genap 2 tahun. Kenapa? Karena mungkin nggak semua muslim di luar sana udah bisa tahu soal pelajaran usul salasah ini. Ibu-ibu juga mungkin sangat beruntung ya, harus masih beruntung karena ya mungkin saudara kita, terdekat kita, lingkungan sekitar kita belum tahu soal usul salasah, belum mengimani juga, belum mengamalkannya juga. Maka kita harus menjadi salah satu orang yang alhamdulillah bersyukur karena sudah bisa belajar ibu-ibu. Dan saya dengan belajar dasar Islam ini juga nggak sampai di sini aja. Insya Allah saya bakalan dengan ilmu ini, dengan ilmu yang bermanfaat ini, saya ingin menyampaikan juga kepada lingkungan sekitar saya, terutama anak-anak saya insya Allah jika diberikan kesempatan supaya nggak cuma mengamalkan, nggak cuma mengimani, tapi juga mengajarkan insya Allah. Dari ibu yang saya sayangi karena Allah, saya juga merasa walaupun saya mungkin lebih unggul dalam berpikir, dalam menghafal secara teori, tapi ibu-ibu secara semangat saya mungkin kalah ya sama ibu-ibu yang umurnya jauh di atas saya. Ibu-ibu mungkin lebih istiqomah dalam mengikuti BDI. Saya jadi berpikir, kira-kira kalau saya di umuran ibu, saya bisa nggak ya ikut sini? Saya bisa nggak ya tetap istiqomah setiap hari Jumat bakalan belajar BDI? Masya Allah, maksud saya kayak saya jadi malu sendiri, dan itu secara nggak sadar memotivasi saya buat istiqomah ibu-ibu. Alhamdulillah, saya makanya berterima kasih juga kepada ibu-ibu karena secara nggak sadar ya ibu udah kasih contoh buat saya, semoga yang baik buat saya. Dan juga untuk Ustazah Syarifah yang lagi sebenarnya saya ingin berterima kasih juga karena Ustazah Syarifah udah sabar banget ngajar
ngajar ke saya dan juga ibu-ibu. Kenapa? Karena Ustazah Syafa nggak pernah marah sama sekali. Kesabarannya itu benar-benar full ya. Mungkin karena saya kan juga baru belajar, jadi mungkin saya masih lemot juga sih sebenarnya belajarnya, dan ibu-ibu juga saya lihat masih baru berulang kali diajarin. Tapi Ustazah tuh selalu sabar, nggak pernah marah ya. Kita telat sedikit juga nggak telat sedikit doang, tapi telatnya lumayan. Tapi ya udah gitu, nggak pernah marah. Masya Allah, masya Allah. Semoga Allah selalu baik kebaikan di dunia, jauhkan dari fitnah dunia pada usia syarifah. Amin. Ustazah yang lagi keluar. Ustazah Asma. Kira-kira itu dia sepatah dua kata dari saya sebagai perwakilan muda untuk kelas ide ini. Semoga ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah tidak berhenti sampai di sini aja ibu belajarnya. Kita tetap semoga kita sama-sama istiqomah dalam menuntut ilmunya Allah dan melanjutkan part 2 ya dari belajar hadis lagi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak pada Janah yang sudah menyampaikan sepatah dua kata. Kita doakan semoga beliau selalu istiqomah dalam belajar agama Islam dan disehatkan, kehamilannya dilancarkan hingga kelahirannya kelak. Yang terhormat Ustazah Syarifah sebagai dosen PDI dan ibu-ibu semua yang kita cintai karena Allah tidak kita sebutkan satu-satu. Pertama-tama kita mengucapkan Alhamdulillah, pada hari ini Allah masih memberikan nikmat pada kita, nikmat iman, Islam, serta kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul, bertemu dalam majelis yang insya Allah penuh rahmat ini untuk mengikuti acara wisuda PDI yang pertama. Semoga dengan diadakannya PDI ini bermanfaat bagi kita untuk meningkatkan ibadah kita lebih baik, dan pada akhirnya Allah memudahkan jalan kita masuk ke surga. Amin. Selanjutnya saya hanya akan mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Syarifah yang begitu banyak memberikan ilmu kepada kita semua dengan penuh kesabaran yang luar biasa. Karena apa Bu? Mahasiswanya adalah tua-tua, bolak-balik tanya, bolak-balik minta diulangin, tapi tetap aja Syarifah ya diulangin. Jadi banyak yang tanya-tanya, selalu sabar beliau, Masya Allah. Saya baru tahu, saya udah sekolah berapa tahun ini, baru ketemu ini dosen saya yang paling sabar. Ya, kita cuma akan memberikan doa, mudah-mudahan Syarifah ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang untuk melanjutkan berdakwahnya, untuk manfaat untuk kita semua. Amin ya Allah. Jadi pada akhirnya kita hanya sebagai manusia biasa, sebagai murid yang tua-tua, saya banyak kesalahan dan murid-muridnya juga mungkin banyak kesalahan, kekhilafan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Ustazah Syarifah. Mudah-mudahan dibukakan pintu maafnya. Saya kira demikianlah kata sedikit kata dari saya. Mudah-mudahan kalau ada kesalahan-kesalahan memang saya yang salah, kalau ada kebaikan mungkin Allah saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kak Jaran. Belajar dasar Islam angkatan pertama. Insya Allah, alhamdulillah hari ini telah wisuda, ya udah. Tapi bukan berarti ibu udah paham benar, ya kan? Ini baru dasarnya, ya kan? Kata Bu Surati tadi, saya sabar, alhamdulillah. Saya itu memang benar Bu, ya kan? Harusnya belum pantas wisuda ini, tapi untuk penyemangat, ya kan? Karena iya, pengalamannya udah wisuda aja begitu, ya. Padahal kalau dites lagi, kudu melihat buku dulu, melihat buku, ya kan? Jadi begitu. Tapi garis besarnya, kalau nggak ngerti, kalau lihat buku nggak ngerti juga, ngebetnya udah mana, gitu, ya kan? Jadi minimum kepahamannya udah ada, sehingga kalaupun nyontek tahu belah mana, gitu. Buku yang mana nih? Makanya saya bikin bukunya warni-warni biar ibu gampang. Buku yang ilmu nyamping, jadi besoknya begitu ngomong. Yang apa tuh Ma'rifatullah saya bikin kulitnya hijau, jadi biar keren, kitab hijau begitu judulnya. Yang kuning ntar tuh masuk Ma'rifatul Rasul, ibu besok mau kitab kuning ya. Wah, keren banget. Padahal kulitnya doang yang kuning, begitu. Isinya mau baru kemarin fotokopi, begitu. Ya kan, jadi biar kerenan gitu namanya jadinya. Abang kitab hijau, kitab kuning udah nyampe. Jadi kalau yang belum ngerti ngeper juga, wah cari kitab kuning ya, gitu. Padahal kulitnya yang kuning ya, seperti itu. Jadi alhamdulillah. Selanjutnya, alhamdulillah kita membuka lagi pendaftaran untuk yang angkatan kedua. Berarti ibu-ibu ini angkatan pertama ya, tapi ntar belajar level 2 ya, dengan besok materinya penguatan akidah. Makanya di grup tugas BDI saya udah share hadis yang ditokoh. Nah itu garis besarnya itu tuh, ya kan, udah pada baca belum tuh? Hadis ditokoh tuh apa sih artinya? Kartu, ya kan? Ada nanti di antara hamba Allah ketika lagi dihisab bahwa dosa 99 lembar catatan dosanya, dan lembaran itu nggak segede gini Bu ya, sejauh mata memandang. Lembarannya sejauh mata memandang, ada 99 lembar dosanya. Coba tuh. Nah, di timbangan sebelahnya lagi cuma selembar kecil. Kata tuh orang yang mau dihisab, ya mana seimbang, 99 lembar ini cuma selembar. Tapi ternyata yang selembar ini jadi berat sekali, yang 99 jadi ringan. Kenapa? Yang belah sini timbangan sebelah isinya kalimat la ilaha illallah. Ternyata kalimat la ilaha illallah jadi berat benar, yang 99 lembar catatan jadi ringan. Kenapa begitu? Karena tauhidnya benar, gitu. Kalimat la ilaha illallah benar seperti di surat Muhammad itu, ma'lam annahu la ilaha illallah. Ma'lam, pahami, ngertiin, kuasai tentang apa? Tentang kalimat la ilaha illallah. Inilah yang disebut kartu bitokoh itu. Hadis bitokoh, hadis kartu. Yang Rasulullah SAW bersabda, man akhiru kalamuhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang mati ucapan terakhirnya la ilaha illallah masuk surga. Ya kan? Kita udah bahas juga, ada orang ngaku beriman ada 3 ya Bu ya. Satu, kata Allah, ada orang ngaku beriman, kata Allah bohong, orang ini cuma pendusta. Ya kan? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum. Nah, ada orang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, dan dia bukan orang beriman. Dia orang munafik gitu. Dia menipu Allah dan para kaum muslimin lainnya. Munafik dia, nggak diterima. Ada lagi surat berapa? 49 ya. Qala a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman. Kata Quran itu gimana? Belum, kalian belum beriman. Kalian baru Islam, sedang iman belum masuk ke dada-dada kalian. Gatir. Ternyata ada tingkatannya seperti hadis nomor 2, hadis arba'in nomor 2,
tingkatan Islam, iman, ihsan. Islam ternyata adalah amalan yang kelihatan, zahir, bersyahadat, sholat, puasa, zakat, pergi haji, kelihatan nggak? Kelihatan, semua orang bisa bernilai ya. Nilai atau tidaknya tergantung imannya. Begitu. Tokoh munafik itu Abdullah bin Ubay namanya. Wah, sholat di belakang Rasul dia. Sholat di belakang Nabi. Ikut perang-perang dia. Tapi dia siapa? Tokoh munafik dunia akhirat kalau saya bilang. Ya kan? Dia bahkan pernah terjadi perang Uhud, ya kan? Gara-gara gembosan dia, sepertiga pasukan pulang ninggalin Nabi di depan musuh. Terjadi pulang sebagian sepertiga pasukan pergi gara-gara gembosan tokoh munafik ini. Nah, dia sholat di belakang Rasul. Nah, jadi bernilai atau tidak Islamnya, rukun Islam yang dia lakukan tergantung keimanannya. Ya, jadi iman itu apakah? Jadi kan ibu dasar-dasarnya. Tasdiqum bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalu bil arkan. Iman itu diyakini dalam hati atau keyakinan dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan. Iman juga bisa tambah dan bisa turun. Di mana iman tambah? Di sini, di taklim, dekat dengan orang soleh, terus dekat dengan Al-Quran. Coba aja ibu kalau lagi di taklim, berasa benar tuh, merasa ilmunya dikit, amalnya kayak kurang benar. Aku mau benerin besok, pokoknya dah aku mau ngaji dah, takbir mau hatamin dah, begitu karena di majlis taklim. Begitu keluar ketemu teman yang brengsek, berubah lagi tuh. Nah, jadi ini Pilih yang belakang malu atau memang adanya tempat itu memang di belakang. Tapi satu orang ini lebih memilih maju dekat. Beda nggak sih Bu duduk di depan sama di tengah sama di belakang kalau lagi ngaji? Beda. Fokusnya, konsentrasinya, semangatnya. Bagaimana kalau misalnya guru itu mentransfer, kira-kira apa langsung loncat ke belakang Bu? Pasti yang di depan itu yang dapatnya lebih banyak. Itulah yang pertama. Kemudian orang yang kedua, wa amal akhar. Yang tadi datang 2 orang, satu duduk di depan, yang kedua datang tapi duduk di belakang. Ya, fajalasa khalfahum, duduk di belakang para sahabat tersebut. Dan yang satu lagi tadi pulang, wa amal salis fa'adbaro zahiban, malah pulang Bu. Kadang-kadang kalau sudah telat, udah deh nggak usah datang ya, sekalian aja, sekalian gitu bahasanya ya. Kemudian malah pergi pulang begitu saja. Akhirnya Rasulullah menyelesaikan taklimnya. Falamma farigha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, dan tentunya beliau mendapat wahyu dari Allah. Ala ukhbirukum anin nafarit thalathah. Nabi bertanya, tapi sesungguhnya itu memancing. Maukah kalian aku kasih tahu tentang kabar nasib 3 orang? Ya. Padahal itu Nabi belum ngobrol-ngobrol, baru tahu 3 orang, yang satu pilih pulang, yang 2 bergabung, satu duduk di depan, yang satu duduk di belakang. Amma ahaduhuma, yang pertama, fa'awa ilallah awahullahu ilaihi, karena dia bersegera kembali kepada Allah, maksudnya ngambil tempat yang paling depan, maka Allah segera merengkuhnya. Betapa besar keinginan dia untuk belajar, walaupun telat, duduk di depan. Itulah yang menjadikan Allah kemudian menangkap dia. Wa amma tsani, sedangkan yang kedua, fastahya Allah, karena dia malu dan duduknya ngambil di belakang. Akhirnya Allah juga malu dari dia. Maksudnya Allah kasih balasan, tapi ya sesuai dengan kadar malunya dia. Ya udah segitu aja. Wa amal akhar, sedangkan yang ketiga itu yang siapa Bu? Yang pulang. Fa'aradha, dia pulang. Ya. Fa'aradallahu anhu, karena dia berpaling, kemudian Allah berpaling darinya. Kira-kira kalau Allah berpaling darinya itu bagaimana ya Bu ya? Habis Bu sebenarnya ya. Kalau Allah itu sudah inilah 3 kisah. Saya begitu
engkau saat mendengar hadis ini dipelajari di zaman kuliah waktu di Mesir, insya Allah putri dari Bu Syarifah akan melanjutkan, Ustazah Syarifah akan melanjutkan perjuangan beliau dalam berdakwah ini. Inilah semangat dari kita seluruhnya. Kalau saya boleh tanya Ibu, Ibu pingin yang nomor 1 yang duduk di depan, atau yang nomor 2 duduk di belakang, atau yang nomor 3 yang pulang? Nomor 1. Saya cek dulu ke gurunya nih. Yang isi kursi mana dulu, Ustazah Syarifah? Busnya nomor 1. Yang isi itu depan dulu apa belakang dulu, Bu Syarifah? Kalau di sini pada nyender saja. Saya ingin Pilih sendera. guru kita, Bu Syarifah, untuk menyebutkan 5 orang yang duluan datang di depan, Bu Syarifah. 1 Bu Nur Zaitun. Bu Nur Zaitun, silahkan Ibu. Kedua Bu Halimah. Bu Halimah, mari Bu Nur Zaitun, Bu Halimah, kemudian 3 lagi Bu. Bareng-bareng soalnya nih. Ini baru di dunia Bu. Surati Bu, Bu Surati. Bu Surati tinggal di mana Bu Surati? Paling sepuh, Masya Allah. Usianya berapa Ibu? Usianya berapa? 70. Itu gimana belajarnya ya? Masya Allah. Guru SMA-nya? Tapi guru tetap guru ya. Cuman kita memang lebih berdalam ilmu agama. 2 lagi Bu Syarifah. Saya menyiapkan 5, 2 lagi. Siapa Bu Syarifah? Silakan. Apa yang aku deh yang paling dulu coba ya. Oh Iya, memang. Karena dia bawa motor cepat jadinya. Ya Allah. Jazakumullahu khairan. Ini baru balasan di dunia. Ya Allah, nanti di akhirat bagaimana ketika Allah fa'alallahu ilaihi. Allah itu kemudian merengkuhnya. Luar biasa. Luar biasa. Mari bismillah, terus kita jaga niat kita dalam belajar menuntut ilmu di sini. Sudah selesai usul salasah. Sebetulnya usul salasah itu bukan berarti begitu selesai kemudian udahan Bu. Iya, gak habis-habis sampai ujung hayat kita, itu masih saja terus diulang-ulang. Berapa bulan kemarin Ibu belajar usul salasah? 6 bulan. Alhamdulillah. Berapa kali ujian Ibu? Setiap habis 1 pelajaran ujian. Setiap habis 1 pelajaran Ya, 1 mata ujian. itu. Ada ujian akhirnya untuk totalnya? Ujian akhir langsung ditanya. Enggak. Ujian lesan, wawancara gitu. Nah, baik, Masya Allah. Semoga Allah penuhkan ilmu yang telah didapatkan mengakar kuat di dalam diri dan hati kita masing-masing Ibu. Dan yang paling pokok adalah